4 sebab gagalnya manifestasi Law of Attraction ataupun Law of Assumption Neville Goddard. Inilah 4 hal utama penyebab gagalnya manifestasi hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Hindari penyebab-penyebab ini, maka manifestasi akan terjadi pada panjenengan. 1. Ingin hasil segera. 2. Ingin ada tanda-tanda positif. 3. Ingin cara-cara yang mudah. 4. Tidak bersedia menanggung risiko atau mengambil risiko. Baik sahabat, saya akan jelaskan keempat hal tersebut satu persatu. Yang pertama, ingin hasil segera. Banyak di antara kita terperangkap dalam godaan ini, godaan ingin hasil segera. Misalnya, ingin cepat kaya, ingin segera punya jodoh, ingin segera naik pangkat, mintanya minggu depan, ingin lahannya segera terjual, pokoknya serba segera. Saya banyak sekali menerima pertanyaan, contohnya sebagai berikut, ini baru saja saya terima nih. Pak, bagaimana caranya agar kebun sawit saya terjual dengan segera? Selalu muncul kata segera atau dengan cepat. Faktanya, kapan manifestasi terjadi adalah rahasia ilahi, kawan. Waktu bukanlah unsur yang bisa dikontrol oleh kita. Semakin panjenengan mengontrol waktu dengan mengharapkan hasil yang serba segera, gek wis, gek endang, maka hasil yang diharapkan justru semakin menjauh. Sebaliknya, ketika kehendak mengontrol waktu ini mengendur, panjenengan bisa lepas bebas itu ya, maka kehendak panjenengan, impian panjenengan justru bisa terjadi lebih cepat lagi. Maka berartilah membuang ego untuk mengontrol waktu ini. Panjenengan tak akan berhasil mengontrol waktu, enggak akan berhasil. Percayakan saja semuanya ke dalam kebijaksanaan Tuhan. Tuhan lebih tahu daripada panjenengan kok. Kemudian penyebab kedua, ingin ada tanda-tanda positif yang terlihat atau dirasakan. Orang-orang juga suka terjebak, termasuk panjenengan, untuk mencari tanda-tanda positif. Itu adalah dorongan ego. Misalnya mengharapkan mimpi tertentu. Begitu kebetulan mimpi, lantas panjenengan nggodak-nggadokke mimpi itu agar cocok dengan harapan panjenengan, ya kan? Atau mungkin panjenengan masih ingat ya, seorang kader partai yang sangat terkenal waktu itu, waktu pemilu zaman dulu. Dia nggadokke bahwa bakal calon presiden idamannya akan menang pilpres. Gara-garanya apa? Gara-garanya ia menyaksikan ada burung terbang, terus buang tembelek pas di kap mobilnya. Kebetulan tembelek burung itu jatuh di kap mobil dan tembelek itu muncrat, bentuk puncratannya itu menyerupai angka nomor urut bakal capres jagoannya. Ya kalau ini sih cuma dipaksa-paksakan aja kan. Apakah kemudian bakal capresnya itu menang? Mboten toh. Inilah contoh tindakan mencari tanda yang sebetulnya merupakan ekspresi dari kemelekatan. Ekspresi dari ketakutan juga, ngarep banget untuk berhasil. Yang sebetulnya ya ini mengganggu sekali terjadinya manifestasi law of attraction dan law of assumption itu. Kemudian penyebab ketiga adalah suka mendikte Tuhan untuk memberi jalan yang mudah. Nah ini selain mengharapkan hasil cepat, banyak orang terjebak untuk mengharapkan jalan yang mudah. Law of attraction dan law of assumption dianggap sebagai cara gampang untuk mendapatkan apa saja yang dia mau. Tuhan beri aku uang 10 miliar dengan cara cepat, segera, dan cara yang mudah sekali, supaya aku bisa beli mobil, supaya aku bisa beli rumah, supaya aku bisa rapi nom. Wah, ya remuk juragane. Ini adalah sikap egois banget ya. Tuhan akan diam saja dan tidak bereaksi sampai panjenengan membuang ego seperti ini. Tuhan gak bersimpatik dengan cara-cara seperti itu. Kalau memang ingin 10 miliar ya ikuti prosesnya. Mungkin Tuhan menghendaki panjenengan untuk melewati jalan yang terjal serba sulit, jalan berduri, kemudian panjenengan harus jatuh bangun sebelum akhirnya siap menerima uang 10 miliar itu. Tetapi semua perjalanan itu pilihan Tuhan dan itu sifatnya baik untuk panjenengan. Dan panjenengan nggak bisa memilih mana yang lebih baik daripada pilihan Tuhan. Kemudian penyebab keempat, tidak bersedia mengambil risiko atau takut mengambil risiko. Banyak di antara panjenengan itu suka berpikir bahwa cara menggunakan law of attraction dan law of assumption
merupakan pengganti tindakan lompatan-lompatan keluar zona nyaman. Bukan begitu. Orang ini maunya dengan menerapkan hukum-hukum ini, mereka cukup melakukan hal-hal yang enak-enak saja, hal yang nyaman-nyaman saja. Tak perlu merasakan ketakutan ditolak, tak perlu merasakan takut gagal, tak perlu merasakan takut risiko rugi, tak perlu merasakan risiko dikritik, ya. Padahal keberanian mengambil risiko tetap diperlukan. Bahkan saya katakan ya, mengambil risiko juga merupakan keutamaan dalam praktek metafisika. Ada ungkapan yang sangat bagus begini. Faith spelled risk. Iman dieja dengan risiko. Jadi beriman berarti mengambil risiko, menghadapi risiko, menelan risiko. Tanpa keberanian mengambil risiko, ya seseorang tidak beriman. Tanpa iman ya tak ada mukjizat. Jadi kalau panjenengan pengen mukjizat, mau berjalan di atas air, ya beranilah melompat dari perahu, lalu beranilah melangkah di air. Begitu ya. Para sederek, itulah 4 besar penyebab panjenengan suka gagal melakukan manifestasi dalam cara menggunakan law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard. Semoga informasi singkat ini menjadi pelajaran penting ya, agar hidup panjenengan tidak jungkel jempalik lagi karena gagal manifestasi terus menerus. Selamat belajar hukum law of attraction ataupun hukum asumsi Neville Goddard. Jadilah master manifestasi dengan mengikuti channel saya secara teratur. Matur nuwun, salam seger waras.